Bentar dulu, saya sebelum sebelum bilang nih, kamu sudah membaca 20 judul nggak di jurnal? Saya sudah membaca, Pak. Apa yang kamu dapatkan dari judul yang kamu baca tadi? Udah berapa kemarin kan saya bilang, tolong kamu baca paling nggak 20 judul Ya, jurnal Pak. penelitian. Terus ketika udah membaca, apa clue yang Mbok dapat dari judul itu? Ya, clue yang saya dapat itu, Pak, terkait dengan parameter, Pak. Parameter, kemudian alatnya, kemudian ini, Pak, sensor yang digunakan. Enggak tanya deh. Judul apa saja yang Mbok baca? Oh, judul yang saya baca, Pak. Kemarin sih saya baca terkait dengan ini, Pak, model-model dari. Oke, coba. Judulnya apa saja yang telah Mbok baca, coba? Ini, Pak. Bentar, Pak. Saya buka dulu. Mungkin nggak, Re? Kenapa kok Renaldi saya minta untuk coba kamu baca paling nggak 20 judul? Kira-kira mungkin nggak maksudnya apa itu? Untuk ini, Pak, untuk memperkuat terkait dengan judul saya. Iya, betul. Untuk memperkuat. Jadi biar menemukan sebetulnya apa ya, untuk membuat sebuah judul itu ya apa gitu ya. Iya, Pak. Ya, oke ya. Coba lihat. Perancangan alat pendeteksi kadar polusi udara menggunakan sensor gas MQ3 dengan teknologi apa? Dari sini kamu mendapat berapa keyword ini? Pertama perancangan alat, Pak. Alat, ya. Terus kedua keywordnya apa? Polusi udara. Yang dideteksinya polusi udara menggunakan sensornya sensor MQ7. Yang gitu, pertama Pak. alat. Betul. Terus yang kedua adalah jenis sensor. Alat itu digunakan untuk mendeteksi polutan udara. Cuma 3 itu ya, toh? Clue-nya ada 3 tadi. Nah, coba yang lain lagi, coba kamu buka lagi. Coba kamu bisa mendapat feel-nya. Feeling itu nggak boleh menyebutkan. Coba kamu bisa mendapat keyword-nya. Setiap judul itu keyword-nya apa? Oh, bukan ini, Pak, bukan. Coba yang lain lagi, coba. Sistem monitoring kualitas udara berbasis Internet of Things. Mana tuh? Iya, Pak. Sistem monitoring. Iya, Pak. Tahu, Pak. Pak, kelihatan. Ini keyword-nya apa, coba? Ini 3 juga, Pak. Apa tuh? Sistem monitoring kualitas udara, kemudian Internet of Things. Saya melihatnya cuma 2 ini. Saya lah ya. Sistem monitoring kualitas udara, dan ini outputnya menggunakan Internet of Things, Pak. IoT dan sistem monitoring. Cuma itu dulu. Jadi IoT dan monitoring. Saya melihatnya begitu. Iya, Pak. Ya. Coba kamu bisa mendapat keyword-nya itu apa? Coba buka lagi. Baik, Pak. Jadi sampai kamu mendapat keyword-nya langsung ketemu. Oh, ini keyword-nya ini loh, ini. Nah, gitu maksud saya. Udah ya? Iya, coba ini. Tadi kan sudah. Nah, coba baca dulu, coba. Sistem monitoring kualitas udara secara real time dengan peringatan bahaya kualitas udara tidak sehat menggunakan push notification. Oke, ini keywordnya apa, coba? Ini keywordnya ini, Pak, alatnya sistem monitoring, Pak. Sistem monitoring, kemudian outputnya secara real time. Yang dihasilkan dari output itu adalah berupa peringatan. Gitu, Pak. Ya. Jadi monitoring, ya, real time, sama warning, kan gitu kan? Warning, Pak. Warning, ya. Oke, buka lagi. Nah, sampai nanti mendapatkan, oh ternyata ini ya keywordnya ya. Oh no, ya toh. Wah, itu gimana tuh?
Nah, ini Pak, sistem monitoring kualitas udara berbasis node MCU ISP8266 dengan metode fuzzy logic. Yang coba ini keywordnya apa? Keywordnya ini ada 3 Pak. Nah, Pertama monitoringnya Pak, monitoring kualitas udara. Node MCU merupakan microcontrollernya dan metode yang digunakannya itu fuzzy logic. Oke, saya kira cukup. Nah, sekarang balik ke judulmu gimana? Baik Pak. Analisis karbon monoksida atau CO dan partikulat debu dengan menggunakan model pengendalian pencemaran udara. Studi kasus pembakaran batu kapur di Kabupaten Karawang. Oke, Ray. Iya, Bapak. Model itu maksudnya gimana? Alat, Pak. Oke. Ini kita kasih contoh ya. Baik, Pak. Pak Habibie itu pada saat dia hidup, di meja kerjanya itu ada pesawat terbang kecil-kecil. Itu model bukan? Model, Pak. Oke. Ya. Terus kemarin kamu kan ikut kan pengendalian pencemaran udara? Iya, Pak. Coba, itu alat apa saja yang Mbak ingat yang dipelajari? Yang anemometer, Pak. Bukan, yang pada waktu kuliah. Pada waktu kuliah. Aduh, saya lupa lagi, Pak. Nggak, kamu ikut mengambil kuliah saya nggak? Pada waktu itu, saya ini, Pak, nggak ngambil, Pak. Nggak ngambil di kelas Bapak. Di kelas Pak, ini, Pak, di Pak Ilman apa ya, kalau nggak salah. Pak Ilman. Iya. Pak Ilman ngajar pengendalian pencemaran udara juga. Pak Ilman atau Pak Joko gitu, Pak. Pak Joko, iya. Pak Joko juga mau ambil pengendalian pencemaran udara juga. Iya, Pak. Pak Joko kemarin pencemaran udara. Oke, waktu itu Pak Joko apa ngajar apa aja? Perhitungan, Pak, perhitungan ISPU. ISPU itu apa? Indeks standar pencemar udara, Pak. Terus apa lagi? Terus parameter-parameternya, Pak, parameter baku mutunya. Kemudian indikator, bukan indikator sih. Apa sih? Itunya, Pak, kayak baik, buruk, 0 sampai 50 itu baik. Terus apa ya, lebih ke perhitungan dan kalau alat sih kemarin penjelasannya kayak stasiun pencemaran udara, monitoring stasiun kayak gitu, Pak. Gitu, Pak. Oke, kemarin kamu kan bilang ke saya, Pak, dengan menggunakan Gauss. Nah, ya. Iya. Gauss itu model bukan? Model, Pak. Model. Saya lihat lagi ya. Enggak, biar kamu menangkap maknanya sebuah model tuh. Iya, Pak. Lalu kemudian ada Pragawati, ya, lenggak-lenggok di atas skateboard. Itu model nggak? Model, Pak. Oke, ya. Lalu kemudian ngerti Einstein, ingat? Ya, Albert Einstein. Einstein yang terkenal apa? Ini, Pak, yang volume air tuh, Pak. Jika sama dengan mc kuadrat, ngerti ya? Iya, Pak. Oke. Itu model bukan? Model, Pak, model perhitungan. Jadi model itu apa? Tools. Ini saya ulang lagi ya. Nah, Renaldi punya anak nggak? Belum, Pak. Oh, belum. Saya punya anak. Kalau pada saat kecil dia tuh senang mainan mobil-mobilan kecil. Itu model kan? Main-mainan kecil model, Pak. Nah, mobil-mobilan itu. Mobil apa namanya? Mobil untuk balapan apa namanya itu? Tamiya. Tamiya, itu model bukan? Iya, model, Pak. Iya. Lalu model itu apa? Benda, Pak. Model itu adalah sebuah representasi. Representasi apa?
representasi yang sebenarnya. Baik. Lalu kenapa direpresentasikan? Supaya kita bisa mendapatkan sebuah gambaran yang real. Iya, Pak. Lalu model itu apa saja? Ya model itu aja model matematika, ada model sebuah lukisan, ada model sebuah alat, ada model. Baik. Ya, jadi, nah jika kamu menggunakan istilah model di dalam judulmu, itu artinya apa? Saya akan menggunakan membuat ini Pak, alat. Kok menggunakan alat sih? Mudah nggak? Kalau kamu menggunakan model, baik, menggunakan istilah model di dalam judulmu, itu artinya bagaimana? Nangkep nggak yang ditanyakan? Metode Pak, mungkin metode yang akan saya gunakan mungkin Pak, model ini. Menurut saya model itu dihapus saja. Oh baik. Karena kalau kamu menggunakan model, itu berarti kamu menggunakan sebuah alat yang bukan sesungguhnya. Oh, bukan real gitu Pak, bukan alat real atau seperti apa Pak? Padahal alat itu kan sebetulnya kan sudah terverifikasi, betul nggak? Iya. Ya meskipun faktanya barangkali juga belum juga. Iya Pak. Nggak, gini. Mudeng nggak yang dimaksud model itu dulu saja. Kalau mudeng oke, kalau nggak mudeng, saya cenderung, wah kamu jangan menyebutkan istilah model di dalam judulmu. Langsung aja straight to the point. Alatnya apa? Nggak ngerti aku, mau kasih nama apa gitu. Itu Pak. Alatnya pengendalian pencemaran udara Pak. Kan kalau misalkan kalau misalkan yang udah ada kan apa air quality monitoring system tuh Pak yang biasa di jalan tuh Pak. Kalau ini mungkin ya itu Pak alatnya pengendalian pencemaran udara aja sih Pak. Oke ya, wes ngono ya. Jadi ya itu ya apa namanya nangkep yang saya maksud ya. Iya Pak, baik. Nangkep ya. Oke. Terus apa lagi tadi? Analisis karbon monoksida. Itu nggak ada istilah model loh. Mana ada kalimatnya model. Ini Pak, tadi sudah saya hapus. Ini kan tadi model gini. Oh iya. Model pengendalian pencemaran udara. Berarti kan nggak usah ya Pak ya? Enggak. Ini masih belum. Ini juga masih terlampau ngambang itu. Pengendalian pencemaran udara. Ngambang itu, Ray. Jadi iya, model pengendalian pencemaran udara itu ngambang. Itu enggak straight to the point. Ray. Iya Pak. Kamu sudah tahu belum alatnya itu kayak gimana? Tools-nya itu kayak gimana? Ini ada Pak di ini saya Pak di proposal saya. Oke, lihat Pak. Ini masih dalam bentuk komponen ya Pak ya, belum saya satukan Pak. Iya makanya coba lihat dulu. Baik. Nah, ini Pak. Nah, ini sensor karbon monoksida Pak, MQ7. Nah, terus? Kemudian kan ada 2 tadi. Betul. Nah, ini sensor SARP GP2Y. Ini sensor debunya, Pak. Yang benar sensor debu kayak gitu? Iya, Pak. Ini Pak, ini nanti si debu ini nanti tuh masuk ke lubang ini, Pak. Maaf Pak ya. Ke lubang ini, Pak. Nanti dia melewati lubang ini, disedot oleh exhaust fan, Pak. Exhaust fan yang kecil, Pak. Oke. Jadi nanti si udara tuh melalui ini, Pak, melalui lubang ini, melewati ini. Oke, ini, Ray. Baik, Pak. Ini sensornya menjadi satu atau berdiri sendiri-sendiri? Berdiri sendiri-sendiri, Pak. Ray. Iya, Pak. Menurut saya